Halo teman-teman, kalian pasti nggak asing sama produk suplemen terkenal asal Australia, Blackmore. Dari vitamin C, minyak ikan, hingga produk ibu hamil, brand ini sudah dipercaya jutaan orang, termasuk di Indonesia. Tapi gimana kalau ternyata ada skandal besar di baliknya? Skandal yang bikin banyak orang mempertanyakannya. Apakah produk mahal itu selalu aman? Oke guys, kembali lagi di channel aku. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga beri lonceng notifikasi. Oke, kita lanjut. Suplemen asal Australia yang berdiri sejak tahun 1932 memiliki formula yang alami, kesehatan holistik, dan reputasi panjang di bidang kesehatan. Blackmore itu sangat terkenal loh guys, apalagi produk ibu hamil dan menyusui. Oke guys, kita masuk saja ke inti permasalahannya ya guys. Jadi, beberapa media internasional dan regional termasuk konsumen di China dan juga di Indonesia tentang adanya perbedaan kualitas produk Blackmore antara yang dijual di Australia dan negara-negara Asia lainnya. Karena double standar ini jadi dipertanyakan loh guys. Mana ada sih produk yang sama memiliki kualitas bahan dan kandungan berbeda, tergantung pasar dan tujuannya. Nah, kok bisa? Di Asia, terutama di Indonesia, Cina, dan juga Vietnam, memiliki bahan aktif lebih rendah dari standar Australia. Dari ketiga Asia negara ini memiliki kandungan organik, tapi ternyata mengandung bahan sintesis, tidak transparan, serta tidak sesuai dengan klaim kandungan. Media investigasi Australia menemukan bahwa beberapa batch suplemen diekspor ke Asia dengan formula yang berbeda. Beberapa produk Blackmore untuk anak-anak mengandung zat tambahan yang tidak tercantum di label. Nah, bayangin aja kalau kalian lagi minum suplemen tersebut, ternyata ada bahan kandungan lainnya yang kalian tidak ketahui, mungkin itu sangat shock bukan? Apalagi tuduhannya itu termasuk suplemen-suplemen anak. Dampaknya customer menjadi kecewa, apalagi yang membeli karena kebutuhan kesehatan serius seperti kehamilan, kekurangan vitamin D, dan kolesterol yang tinggi. Alih-alih membeli untuk hidup sehat, ternyata hasilnya zonk. Mana tuh teman-teman gue yang bilang kalau Blackmore tuh lebih bagus dari merek lainnya. Nah, ternyata kan udah nih kasusnya nih. Dari berbagai negara yang sudah menuduh Blackmore, respon dari Blackmore awalnya itu untuk menurunkan kualitas, namun mengakui bahwa ada perbedaan formula yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, digunakan tetap aman dan memenuhi standar negara tujuan. Kritik dari konsumen atau netizen karena tidak transparan dalam menyampaikan perbedaan ini udah disampaikan kepada publik. Karena kasus ini banyak tuh yang mau memboikot Blackmore dan juga melakukan tindakan hukum. Banyak kampanye yang menuntut pengembalian uang. Kesehatan mengajukan permintaan agar BPOM melakukan uji kandungan independen pada produk Blackmore dan juga memperingati kepada perusahaan agar tidak melakukan diskriminasi kualitas perbedaan negara tujuan. Kalau dipikir-pikir ini bukan hanya kasus ini aja ya guys, tapi kasus-kasus skincare lainnya itu juga banyak loh guys. Contohnya kandungan hidroquinone di Indonesia itu boleh menggunakan asalkan sesuai dengan standar Indonesia. Namun, kalau di Korea mungkin berbeda lagi. Yang harus kita sadari adalah setiap negara itu memiliki standar yang berbeda-beda dan juga regulasi yang berbeda-beda. Yang intinya, gunakanlah produk sesuai dengan kebutuhan. Terkait kasus ini, brand-brand lain seperti suplemen lainnya, Swiss, Blackmore USA, atau Holistic Care, penjualan di pasar Asia itu menjadi turun. Gara-gara ini kan konsumen-konsumen yang ada di Asia itu jadi kurang percaya. Dari kasus ini kita bisa pelajari ya guys, kita membeli produk itu bukan hanya kualitas saja, tapi penting untuk memeriksa label kandungan secara teliti. Dan yang paling terpenting, apakah perusahaan transparan dalam industri suplemen dan farmasi. Tidak hanya suplemen aja, tapi produk-produk lainnya ya guys. Nah guys, itu dia cerita lengkap tentang skandal Blackmore yang sempat mengguncangkan dunia suplemen kesehatan. Kita semua tentu ingin hidup sehat kan? Tapi jangan sampai tertipu dengan brand besar. Gimana menurut kalian? Pernah nggak sih pakai produk Blackmore? Atau punya pengalaman menarik soal suplemen lain? Tulis di kolom komen ya guys. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan konten ini, share ke teman kalian yang sering beli suplemen. Dan tentu saja subscribe biar kalian nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.